uang hampir 1 triliun, emasnya berapa? 51 kilogram, saya nggak kebayang gitu, nggak pernah lihat emas 51 kilogram dan uang sebanyak itu. Mengesalkan, bikin marah banyak orang, tapi sesungguhnya bagi orang-orang yang bekerja di bidang hukum, sayangnya itu tidak terlalu mengejutkan karena ini sesuatu yang dari dulu sudah disorot. Gara-gara peristiwa ini saya sempat nge-google kemarin, Mahkamah Agung sendiri, dia bikin tim khusus pengawasan yang untuk memberantas mafia peradilan juga. Tahunnya 2011. Pak Harifin Tumpa sampai meneteskan air mata karena kesal dengan situasi mafia peradilan. Tapi ada dampaknya nggak dari yang 2011 itu pun? Tidak ada, karena setelah 2011 kita lihat ada kasusnya mantan Sekjen MA Nur Hadi, ada kasus Ghazal Basaleh, Hakim Agung tertangkap tangan, jangan lupa Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan juga sudah kena kasus korupsi, dan sekarang ini menggambarkan bahwa masalah ini sudah akut sekali. Berangkat dari pertanyaan itu deh, soal ini bisa nggak sih civil society mendorong? Tentu bisa. Barangkali saya mulainya dari situ untuk bercerita bahwa yang sekarang ini kita lihat kan sebenarnya tidak baru. Bahkan saya mesti bilang upaya untuk melakukan pembaruan Mahkamah Agung itu dari dulu. Saya dulu sama saya junior sekali gitu ya, ada petinggi-petinggi pejabat-pejabatnya, saya tukang risetnya. Tahun 2002, 2003 itu kami membuat tim pembaruan Mahkamah Agung menghasilkan blueprint pembaruan Mahkamah Agung. Jadi dan itu studinya sangat komprehensif dan sudah juga menganalisis banyak hal. Dan kami juga dibantu waktu itu sama ada Indonesianis yang khusus bidang peradilan namanya Sebastian Pompe. Tahun 2005 dia menerbitkan disertasi yang judulnya The Study of Institutional Collapse. Kebetulan saya lagi baca lagi untuk sebuah penelitian, saya bantu terjemahkan nih bahasa Indonesianya, runtuhnya institusi Mahkamah Agung. Nah, tapi poinnya adalah apa yang terjadi pada hari ini sebenarnya sama sekali nggak mengejutkan, unfortunately. Mengesalkan, tapi dia tidak mengejutkan. Mengesalkan karena kita uang hampir 1 triliun, emasnya berapa? 51 kilogram, saya nggak kebayang gitu, nggak pernah lihat emas 51 kilogram dan uang sebanyak itu. Jadi mengesalkan, bikin marah banyak orang, tapi sesungguhnya bagi orang-orang yang bekerja di bidang hukum, sayangnya itu tidak terlalu mengejutkan karena ini sesuatu yang dari dulu sudah disorot. Bahkan kenapa dulu Mahkamah Agung juga kemudian karena studinya Pak Bas juga, terus karena didorong masyarakat sipil juga. Jadi sebenarnya kan reformasi peradilan itu dimulainya dari 97. Lebih dulu sebenarnya dari reformasi 98. Karena waktu itu ada orang-orang seperti almarhum Prof. Boy Marjono, ya, Marjono Reksodiputro, itu bikin studi besar tahun 97, saya masih mahasiswa atau waktu itu, tentang kondisi peradilan di Indonesia. Jadi 97 itu udah kick off sebenarnya. Makanya kemudian ada momentum reformasi tahun 99, masyarakat sipil itu mendorong supaya pertama Hakim Agung untuk pertama kalinya bisa masuk orang luar. Dulu tuh nggak mungkin. Dan karena itulah orang-orang seperti Bagir Manan dulu bisa masuk dan dia menjadi ketua Mahkamah Agung dan dialah yang sebenarnya jadi kawannya masyarakat sipil untuk membuat tim pembaruan Mahkamah Agung. Tahun 99. Jadi as early as 99 gitu kita udah memikirkan karena persoalannya seperti kata Pak Sebastian Pompe, Mahkamah Agung tuh udah kolaps sebenarnya. Sistemnya udah bobrok sekali. Nah, itu satu tuh ya, momentum pertama. Kemudian jangan lupa zamannya Pak SBY, kalau saya nggak salah 2009 tuh, dibuat Satgas Anti Mafia Peradilan. Ketuanya Pak Kuntoro. Saya ingat wakilnya itu Denny Indrayana. Dan ada beberapa orang lagi termasuk senior saya, Pak Yunus Hussein. Laporannya bagus, tapi ada tindak lanjut nggak? Ternyata nggak ada. Dan gara-gara peristiwa ini saya sempat nge-google kemarin, misalnya Mahkamah Agung sendiri, dia bikin tim khusus pengawasan yang untuk memberantas mafia peradilan juga. Tahunnya 2011. Saya kebetulan nemu beritanya, di situ beritanya Pak Harifin Tumpa sampai meneteskan air mata karena kesal dengan situasi mafia peradilan. Tapi ada dampaknya nggak?
dari yang 2011 itu pun tidak ada. Karena setelah 2011 kita lihat ada kasusnya mantan Sekjen MA Nur Hadi, ada kasus Ghazal Basaleh Hakim Agung tertangkap tangan. Jangan lupa Sekretaris Mahkamah Agung yang kemarin juga Hasbi Hasan juga sudah kena kasus korupsi dan sekarang ini. Nah, jadi poin saya yang pertama itu menggambarkan bahwa masalah ini sudah akut sekali. Jadi waktu saya diskusi dengan beberapa kawan gara-gara kasus orang ini kan lucunya adalah dia produser film loh, judulnya Sang Pengadil. Jadi ada beberapa teman anak hukum karena kami FHUI baru merayakan 100 tahun pendidikan tinggi hukum di Indonesia, ngajak nonton bareng film itu. Nontonnya malam, jam 7 malamnya si produser ini ditangkap gitu. Jadi ironis dan kami duga ini ada sebenarnya membuat film itu barangkali, silakan nanti dicek oleh kejaksaan, adalah salah satu cara dia untuk mencuci uang karena uangnya banyak banget. Nah, jadi Sang Pengadil saya belum nonton filmnya, tapi banyak teman bilang ya itu menggambarkan seorang hakim yang keren. Tapi itu ironis sekali ya, karena ternyata si produsernya ditangkap dan diduga ini bagian dari pencucian uang film ini. Nah, jadi itu situasinya. Tapi yang kemudian aspek yang kedua yang saya ingin angkat adalah kita jangan sampai lupa bahwa yang namanya korupsi itu pasti berjaringan. Sehingga kita bisa duga sangat kuat memang ini mafia peradilan yang dari dulu udah kita sebut-sebut. Karena kan perbedaan utama antara pencuri dengan korupsi adalah kalau korupsi itu orang mencuri dengan wewenang. Artinya kalau kita berbicara kewenangan dalam hukum, kita akan berbicara soal struktur dalam suatu lembaga. Artinya seorang koruptor nggak mungkin sendirian. Pencuri mungkin aja sendirian. Tapi kalau koruptor, paling tidak dia harus membangun jaringan itu. Dan masalahnya adalah harus disingkat ya, Mas Aldi ya, ZR ini, sebenarnya dari kemarin saya udah ngomong namanya langsung sih. Si ZR ini bukan hakim yang megang perkara. Jadi dia sebenarnya memang pejabat, sudah pensiun dari 2022, dan sebagai pejabat dia bukan hakim agung yang menangani perkara. Jadi ada kawan yang bilang, kita cek yuk dia pernah menangani perkara apa saja, mungkin kita akan ketemu tuh. Saya bilang ya nggak mungkin, karena dia memang nggak menangani perkara. Jadi sebenarnya peran dia apa? Boleh kita sebut dalam istilah perkorupsian, dia tuh seperti makelarnya. Jadi dalam sistem di Mahkamah Agung adalah kalau ada perkara, kemudian kan Mahkamah Agung itu mungkin karena banyak saya kira audiensnya Indonesian Lawyer Talk ini yang mungkin nggak terlalu familiar dengan sistem hukum. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi kita bisa tahu wajah-wajahnya cuma 9 orang. Tapi kalau di Mahkamah Agung itu banyak. Kurang sedikit dari 50. Saya ada yang pensiun segala macam, tapi kurang lebih 48. Jadi banyak sekali. Nah, dan mereka menanganinya kan banyak ya. Ada beberapa kamar atau istilahnya chamber. Kamar PTUN, kamar tata usaha negara, HUM ya mereka bilangnya. Kemudian militer, agama, terus pidana perdata, terus ada pembinaan pengawasan. Nah, jadi kalau ada perkara masuk, dicek di kamarnya, di kamar itu dalam arti hakim akan dialokasikan sesuai dengan ekspertis dia, keahlian dia. Hakim yang dari dulu ngurusinnya perdata, ya dia di kamar perdata. Kalau ada perkara masuk ke MA, perdata, maka akan ditugaskanlah 3 orang dari 40 sekian hakim itu untuk menjadi majelis hakimnya. Karena kalau di MA, majelis hakimnya itu 3. Nah, jadi penunjukan hakim, poin cerita saya di sini, penunjukan siapa menangani kasus yang mana, itu dilakukan juga oleh pihak-pihak tertentu di dalam Mahkamah Agung. Pihak tertentu pasti ada formalnya. Nah, tapi mafia peradilan ini sudah jadi
ya pengetahuan umum lah bagi orang-orang yang bergerak di bidang penegakan hukum. Mafia peradilan itu bisa mengatur kalau perkaranya perusahaan yang ini atau orang yang ini mestinya ditangani sama orang yang ini. Karena orang yang ini udah biasa dibayar. Sedih ya. Saya cerita ini udah kayak banal gitu ya, sebenarnya menyedihkan. Saya ceritanya udah dengan senyum gitu. Padahal sebenarnya ini sangat menyedihkan. Pas pertama tahu, dulu sekali waktu saya masih baru memasuki dunia hukum yang nyata, sedih, frustasi, tapi sekarang udah seperti banal gitu. Tapi saya ingin menceritakan ini ke masyarakat luas supaya saya bisa berbagi kegelisahan gitu. Karena ini praktik yang luar biasa umum, sedih sekali dan sangat mencemaskan untuk negara hukum kita. Jadi orang seperti ZR ini, walaupun dia nggak menangani kasus, dia bisa mengontrol. Biasanya begitu. Nanti tentunya kita tunggu hasil dari kejaksaan seperti apa. Dia bisa mengontrol kasus yang mana ditangani oleh siapa dan seterusnya. Makanya sempat saya baca di media massa, bahkan ada tulisan ini untuk perkara kasasi gitu ya, berapa uangnya gitu. Jadi disitulah kita bisa melihat bagaimana biasanya mafia ini bekerja, karena si ZR juga sudah mengaku bahwa itu semua dihasilkan dalam waktu 10 tahun. Artinya bukan cuma satu kasus untuk Ronald Tanur ini saja, tapi sudah untuk kasus-kasus lainnya. Dan saya ragu sih 10 tahun bisa jadi lebih sebenarnya. Nah, itu yang kedua ya. Poin ketiga, saya pengen cerita, jadi gimana sih kok bisa separah itu sih? Bagaimana pengawasannya? Nah, soal pengawasan ini sebenarnya dari studi-studi yang kami lakukan dari tahun 99 lah. Dan 99 itu memang kunci terpenting dalam menjaga integritas pengadilan. Ini studi komparasinya sudah banyak di banyak negara dan ada prinsipnya kan yang namanya Bangalore Principles of the Independence of the Judiciary atau prinsip-prinsip Bangalore itu kota di India tentang independensi peradilan yang disepakati secara internasional, mengatakan bahwa memang yang harus dijaga dalam independensi yudikatif adalah salah satunya melalui rekrutmen sama pengawasan. Nah, jadi rekrutmen misalnya, kalau untuk hakim agung, sekarang kan modelnya adalah dipilihkan dulu oleh komisi yudisial, diseleksi oleh komisi yudisial. Jadi misalnya Mahkamah Agung bilang, oh kami kurang hakim di Kamar Perdata nih, kurangnya 2 orang misalnya gitu, karena sudah ada yang pensiun atau wafat. Maka komisi yudisial akan menyeleksinya, kemudian komisi yudisial akan kirim nama ke DPR, DPR akan bilang setuju atau tidak setuju. Jadi konsepnya persetujuan, DPR nggak memilih. Nah, yang menarik adalah kalau kita semua ingat di pengajuan calon hakim agung yang terbaru, sekitar 2 bulan lalu ya, kalau saya nggak salah ingat ya, itu semua calon yang diajukan ke DPR tidak disetujui. Sekelompok, satu batch gitu, ditolak semua oleh DPR. Gosipnya adalah DPR nggak happy karena calon yang disorong-sorong oleh DPR tidak lolos seleksi di Komisi Yudisial. Gosipnya. Tapi nggak tahu, itu ada liputannya juga di majalah Tempo misalnya dan di beberapa media lain. Jadi bayangkan bahwa sistem rekrutmen kita di level hakim agung ya, itu juga penuh dengan intervensi politik. Jadi walaupun bagus gitu ya bahwa sekarang hakim non karir itu bisa masuk juga, tapi ya pada akhirnya karena ada andilnya DPR juga, nanti mungkin Pak Mardhani bisa bercerita lebih lanjut, maka pola yang sering kita kritik ketika DPR melakukan fungsi-fungsi seleksi itu dilakukan juga terhadap hakim agung. Tapi itu level hakim agung. Masalahnya adalah di level bawah, di level hakim yang baru lulus. Nah, ini kan kita semua juga saya kira masih ingat kemarin itu sekelompok hakim yang menamakan dirinya Solidaritas Hakim Indonesia, dan saya berteman dengan mereka, udah kamu juga, mengemukakan masalahnya. Saya terima tuh. Bagus, mereka bagus loh Pak Mardhani ya kan? Betul, saya terima langsung dan saya dukung langsung karena mereka yang mau protes gaji itu yang benar itu. Persis, itu yang ingin saya tekankan.
Jadi dari tadi kita bicara hakim agung yang memang mereka gajinya besar, kemudian banyak tunjangan perkara. Jadi take home pay-nya besar loh kalau hakim agung. Jadi kalau dibilang mereka kekurangan, hakim agung tidak. Take home pay mereka besar karena mereka ada tunjangan per perkara. Kayak hakim konstitusi juga. Jadi bisa ratusan juta itu jadi makmur lah gitu. Yang jadi masalah itu yang hakim bawah, yang ketemu dengan Pak Mardhani itu, ketemu dengan saya juga. Mereka tadi udah Ferry cerita sedikit. Direkrutnya itu langsung sarjana hukum, lulusan sarjana hukum, ada teman-teman saya juga segala macam ya di situ ya. Kemudian mereka dapat training, kemudian mereka bisa jadi cakim, istilahnya itu calon hakim, tapi sebenarnya mereka kayak magang ya, ditaruh di beberapa hakim, baru kemudian mereka seleksi lagi, baru kemudian mereka jadi hakim pengadilan negeri. Karena buat yang nggak familiar kan, tingkatannya kita pengadilan negeri di level kabupaten kota, pengadilan tinggi level provinsi, kemudian Mahkamah Agung. Nah, masalahnya adalah mereka tidak terjamin kesejahteraannya. Mereka, pola pikirnya pemerintah adalah mereka sama kayak ASN. Jadi, padahal tugasnya beda sekali. Dan mereka ini, kalau Hakim Agung mentereng gitu ya, dengan take home pay yang besar, mereka sedih loh. Pasti Pak Mardhani ntar bisa cerita juga. Sedih, ntar saya cerita betul. Ada yang sampai mau pulang karena ibu mertuanya wafat, nggak punya uang loh. Bayangin, saya tuh pas denger, ya Allah sedih banget gitu loh. Terharu juga gitu ya. Terus padahal mereka yang kalau di tingkat bawah kan, apalagi kita bicara tidak hanya, jangan bayangkan pengadilan-pengadilan yang dalam tanda kutip basah gitu ya, kayak di pengadilan di Jakarta. Kita bayangin pengadilan yang di pelosok-pelosok. Di Sorong kemarin ketemu tuh. Di mana-mana. Karena mereka harus ke sana dulu, kan ada sistem mutasinya. Nah, mereka tuh di bawah, misalnya ada buat masyarakat kita di banyak tempat kan, pengadilan itu menang kalah. Kalau kalah mereka marah. Kadang-kadang dilempar sepatu. Ada disebar ular sekarung. Saya sampai antara ketawa sama sedih ya. Disebar ular sekarung di pengadilan karena ada yang marah. Ada yang diancam, ya segala macam lah begitu ya. Jadi bayangkan gapnya antara Hakim Agung yang model-model bisa diatur seperti si ZR ini, dibayarnya bisa 5M satu perkara, batangan emasnya sampai berkilogram-kilogram, sementara yang ini menghadapi langsung masyarakat yang suka marah kalau kalah, ininya gajinya sangat-sangat kecil dan lain sebagainya. Jadi masalahnya seakut itu. Nah, terakhir buat kan nanti saya kira nanti bisa ada diskusi lagi, atas saya kepanjangan ngomongnya. Saya pengen udah mulai masuk ke ini sih Mas Aldi. Jadi gimana nih pengawasan, tadi kan saya sempat sebut ya pengawasan rekrutmen. Jadi saya sebenarnya kepikir gara-gara saya udah buntu banget karena ya itu ya, saya ngerjain isu ini dari tahun 99 sampai sekarang masih ada kejadian kayak gini. Saya jadi ingat pada suatu hari kayaknya kalau di Google masih bisa keluar ketemu Pak Daniel S. Lev, dia Indonesianis yang sudah meninggal dunia juga, dari Seattle, University of Washington. Dia pernah bikin isu yang kontroversi sekali. Dan dia banyak orang kesal sama dia waktu itu. Dia bilang, pecat semua hakim. Rekrut yang baru. Saya waktu itu skeptis banget karena kami sering diskusi ya waktu itu Pak Den itu dulu kalau ke Indonesia pasti di kantor saya soalnya di PSHK. Saya skeptis banget, tapi saya paham bahwa dia itu ya mungkin model-modelnya Bang Rocky deh. Suka mengucapkan sesuatu yang kontroversial dulu biar orang mikir. Gitu. Jadi waktu itu saya teringat itu. Jangan-jangan kita harus bilang pecat semua hakim, paling tidak hakim agung. Kemudian kita rekrut ulang dengan sistem yang totally baru. Karena kalau berbicara institutional reformnya, ya kan kita kalau mengadakan reformasi ada pendekatan institusional, tapi juga ada pendekatan yang sifatnya lebih aktor dan lain sebagainya gitu ya. Pendekatan institusional tuh udah banyak. Bahkan tadi saya cerita blueprint lah segala macam, timnya Pak SBY. Bahkan tim saya juga ikut di tim percepatan reformasi hukum di bawahnya Pak Mahfud tuh waktu itu ada Pokja untuk pembaruan peradilan. Dijalankan nggak? Enggak juga gitu. Jadi mungkin sekarang shock terapinya mesti begitu kali ya. Karena kalau berbicara how-nya lagi, how-nya udah tebel-tebel nih, udah berjilid-jilid. Tapi masalahnya ada yang mau nggak ngerjain? Ada yang berani nggak? Gitu.
Nah, mungkin saya berhenti dulu di situ supaya kita bisa diskusi lebih banyak. Terima kasih.